أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. Surah Al-Ahqaf pada ayat pertama yang berbunyi Hamim adalah mad lazim musaqqal harfi, yakni huruf yang terangkum dalam naqasa asalukum, huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, dan mim berada di awal surat yang diidghamkan. Huruf ha adalah mad tabi'i harfi. Huruf mad tabi'i harfi yakni huruf hayyun tahura atau huruf ha, ya, to, ha, ro yang terletak di awal surat. Jadi dibacanya sebagaimana namanya, mad tabi'i. Berarti dibaca dua harakat. Ha, ha, hamim, hamim, hanya dua harakat. Kemudian huruf mim yakni mad lazim musaqqal harfi ini dibaca dengan 6 harakat. Jadi ha-nya 2 harakat adalah mad tabi'i harfi, kemudian mimnya tergolong dalam mad lazim musaqqal harfi yang dibaca dengan 6 harakat. Hamim. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Huruf nun sukun pada kata tanzilu yang kemudian bertemu dengan huruf za, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Tanzi, tanzi. Kemudian minallah, lafzul jalalah Allah, huruf lam yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah yakni huruf nun, maka huruf lam pada lafzul jalalah tersebut harus dibaca dengan tebal. Minallahi, minallahi. Sebagaimana perkataan dari Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin dalam kitab Muqaddimah Matan Jazari, wa fakhimil lama min ismillahi an fathi nawdham minka Abdullah. Huruf lam apabila didahului dengan fathah dan dhammah, maka dia harus ditafkhimkan atau ditebalkan. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ma khalaqanas
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Pada ayat ketiga kita temukan ada dua mad jaiz munfasil, yakni mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, pada ayat ketiga ini terdapat dua mad jaiz munfasil. Yang pertama, wa ma bainahuma illa. Kemudian mad jaiz munfasil yang kedua, amma unziru. Mad jaiz munfasil yakni mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata dengan dibaca boleh 2, 4 atau 5 harokat. Dengan catatan kita harus disiplin dalam konsisten membaca mad tersebut. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Pada ayat keempat ini kita perhatikan pada kata Qul ara'aytum. Kemudian pada kata berikutnya aruni. Dan yang berikutnya am lahum syirkun fi. Kata yang tadi kita baca berfokus pada huruf ra. Yang pertama Qul ara'aytum. Huruf ra dibaca tebal karena dia berharakat fathah. Hati-hati jangan sampai hamzah di sebelum huruf ra atau setelahnya ikut menjadi tebal, karena huruf ra saja yang tebal. Qul ara'aytum. Begitu juga huruf ra yang kedua. Aruni. A tetap A. Yakni istifal. A. Istifal itu tidak tebal, atau mudahnya agar huruf
istifal tersebut tidak sampai tebal, lidahnya kita turunkan saja, jangan sampai naik. Kalau naik nanti dia menjadi tebal. Aruni, aruni. Kemudian yang ro tipis pada kata am lahum syirkun, am lahum syirkun fi. Huruf ro-nya dibaca tipis karena didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, yakni huruf shin berkasroh. Sebagaimana Imam Ibnu Jazari menuliskan dalam kitabnya, yakni beliau berkata, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya, jadi huruf ro itu apabila didahului sebelumnya berharokat huruf yang berharokat kasroh, kemudian ro-nya ini sukun, maka dia dibaca tipis. Kemudian ada yang menarik di sini pada kata ituni bikitabin, ituni bikitabin. Kita temukan ada dua hamzah. Hamzah yang pertama hidup, yang kemudian hamzah kedua berharokat sukun atau mati. Maka ini termasuk dalam mad badal. Termasuk dalam mad badal. Mad badal adalah pecahan dari mad far'i yang disebabkan huruf hamzah. Mad badal sendiri adalah mengganti hamzah yang awalnya sukun dengan huruf mad tabi'i seperti alif, waw, dan huruf iya. Nah, apabila ada dua hamzah ditemukan, yang pertama mungkin berharokat fathah atau bisa menjadi kasroh atau dhammah, dan kemudian hamzah yang kedua sukun, maka wajib mengganti hamzah yang kedua atau yang sukun ini digantikan dengan huruf mad. Huruf mad itu alif, waw, dan huruf iya. Dan ini diikuti sesuai dengan harokat sebelumnya. Dan cara membaca huruf atau hukum dari mad badal adalah sepanjang dua harokat. Ituni, ituni. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Bila mana ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan terkait dengan hukum tajwid, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Barakallahu.